Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mujahidah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, perkenalkan nama saya Arun Rabania Anwar, akan memberikan hasil kesimpulan terkait pemahaman tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa telah kita ketahui bersama Al-Quran merupakan landasan utama atau pedoman hidup bagi umat muslim, di mana Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna yang isinya mampu menuntun pembacanya untuk berjalan melewati jembatan Shirathul Mustaqim atau dalam menjalani kehidupan. Bahkan ketika kita meninggal, insya Allah kita bisa menjadi meninggal secara husnul khotimah, insya Allah. Nah, Al-Quran sendiri bermakna bacaan, kuliah ataupun wacana yang memang tujuannya adalah untuk dibaca dan didengar, bahkan untuk dipahami sebagai landasan utama kehidupan umat muslim. Nah, kita telah mengetahui apa yang namanya Al-Quran, dan setelah itu kita mengkaji apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata para, yang artinya di sebelah atau di samping atau keadaan lingkungan. Dan adapun kata digma yang artinya sudut pandang atau cara berpikir. Jadi dapat disimpulkan antara kedua kata ini bahwa paradigma Al-Quran adalah cara berpikir atau cara sudut pandang yang berlandaskan Al-Quran atau berlandaskan tentang pedoman hidup. Nah, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma kehidupan? Sebab Al-Quran itu mengandung gagasan yang sesuai dengan kehidupan atau sesuai dengan realita, yang di mana gagasan ini mengandung tentang hal-hal yang terkait apa yang kita jalani dengan kehidupan kita. Nah, jika dikaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan Islam maju dari abad ke abad, seperti misalnya dari abad ke-5, yang dimana Islam maju karena memegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pengetahuan atau dapat memberikan mereka pengetahuan untuk mengembangkan iptek, budaya, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai hal untuk berkonsultasi atau untuk menyelesaikan masalah. Nah, di mana juga Al-Quran sangat-sangatlah luas fungsinya untuk kehidupan kita, jadi sangat pantas untuk dijadikan sebagai paradigma dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu tidak sebanding dengan benda dunia, di mana dia mampu mengangkat derajat seseorang, bahkan menjadikan kita manusia terbaik apabila kita selalu mengkajinya. Nah, bagaimana membangun paradigma Al-Quran ini? Kita sebagai umat muslim haruslah mendekatkan diri kepada Allah atau mengkaji dan memahami Al-Quran sebaik mungkin. Karena dengan Al-Quran kita mampu mengetahui lika-liku atau mengetahui cara solusi dalam menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupan kita atau tantangan-tantangan kehidupan kita. Nah, kita bisa membangun paradigma Qur'ani dengan cara hal-hal yang tadi, yaitu dengan memperbaiki niat atau mendekatkan diri kepada Al-Quran, sehingga kita mampu mengembangkan Al-Quran. Bahkan kita mampu mengembangkan dalam istilah mengembangkan itu, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan mengembangkan ilmu-ilmu sesuai dengan landasan utama kita, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu mampu meluruskan akidah, memuliakan
memuliakan kehidupan kita, dan bahkan memuliakan hak-hak kita seperti hak hidup, hak untuk bebas dalam kehidupan kita, dan hak untuk beragama, hak untuk menyembah Allah. Dan ketika kita sebagai umat muslim menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran sebagai tuntutan, insya Allah kita tidak akan tersesat. Jadi kita akan bisa berjalan di atas jalan yang lurus, sehingga kita tidak mampu atau tidak mudah untuk jatuh atau tersesat ke jalan yang batil, jalan yang salah. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena paradigma Qur'ani ini adalah proses menghadapi kenyataan sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup Islam. Itulah mengapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai fondasi dalam hati kita, agar kita mampu mengetahui atau membedakan hal yang salah dan hal-hal yang benar. Jika kita membangun paradigma Quran, kita akan mendapatkan kesuksesan atau dapat menggapai impian kita, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah kita sangka oleh perasaan, bahkan tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Karena ketika kita juga mengkaji Al-Quran dan membangun paradigma Al-Quran, Al-Quran akan menjadi saksi bahwa kita telah mempelajarinya, yang isinya tidak sebanding dengan benda dunia, dan juga mengangkat derajat di surga, seperti hadis riwayat Tirmizi, yaitu dari Abdullah bin Amru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan teruslah naik pada tingkatan-tingkatan surga. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajiblah untuk terus membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, sehingga kita jatuh cinta, karena Al-Quran merupakan buku yang dapat membuat pembacanya jatuh cinta kepada penulisnya atau penciptanya, yang dimana Al-Quran juga disebut dengan kalamullah. Marilah kita membangun paradigma Qur'ani agar kita sebagai umat muslim bisa saling bersatu dan juga memiliki landasan atau memperkokoh landasan kita dalam hati kita. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya ucapkan atau apa yang saya berikan dapat bermanfaat kepada pendengar atau saya tentunya. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan ucapan syukron wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.